Kelihatan nggak kehalangan ini? Enggak ya? Kelihatan ya. Biar ada kemajuan dikit, biar dibilang modern pakai laptop. Baik, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Bagawa, Sotihotu Namo Buddhaya. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Sarwan yang sudah kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk berbuat kebajikan di ladang kita yang subur ini. Yang kedua, terima kasih pula kepada Bapak Japwe Setiawan dan Sis Desi yang sudah memimpin puja bakti dengan baik, hening, mantap. Enggak kalah terima kasih juga kepada Oki, suaranya ini mirip artis Korea. Tepuk tangan untuk Oki. Rasanya umurnya Oki sama saya beda tipis deh. Juga yang terutama kepada pembawa acara kita, Bapak Alexander, Sarjana Hukum, SH-MH, gitu. Oh belum. Bagaimana MH skripsi aja belum. Juga kepada Bapak dan Ibu seluruh umat Wihara Pluit Dhamasuka yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas segala kebajikan karma baik kita bisa berkumpul di wihara kita yang mulia ini. Setuju ya? Kalau nggak ada karma baik, ya nggak bisa ketemu. Kalau karma baiknya kurang, ada aja yang kagak nyampe ke Wihara Pluit Dhamasuka. Bisa banyak macam hambatannya. Kalau orang menyebutnya mungkin cobaan, tapi di kitab Buddhism tidak ada yang dicoba. Ya, semua berkaitan dengan karma kita. Kalau karma kita mengondisikan, sesusah, semacet apapun, kita pasti bisa ketemu. Nah ini kan terbukti ya. Yang kondisi karmanya sama, kita bisa sama-sama berada di Dhammasala yang mulia ini. Parita, Sutta, Gata sudah diguncarkan dengan baik. Pemimpin puja baktinya luar biasa. Bapak Japwe. We itu apa Pak? Wongso. Oh Wongso. Wiryanto. Jap Wiryanto Setiawan. Ini si Alek pakai disingkat-singkat W doang. Nama orang suka disingkat-singkat. Padahal bapak emaknya pengennya lengkap ya, disingkat-singkat. Nah, pada hari ini topik Dhammadesananya adalah bersahabat dengan masalah, berdamai dengan masalah. Nah, kalau yang datang banyak masalah, masalahnya kagak beres-beres. Semoga dengan pertemuan kita malam hari ini ketemu jalan keluarnya untuk penyelesaian masalah yang dihadapin yang gak kunjung beres. Sadu dong. Nah, yang ngomong sadu punya masalah. Yang ngomong sadu punya masalah, yang kagak punya masalah. Bapak Ibu, mari kita bersikap anjali, kita awali Dhammadesana pada malam hari ini dengan penghormatan pendahuluan kepada Guru Agung kita. Guru para dewa dan manusia yang dipuja dan dipuji, para dewa dan para manusia. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran sinar kesucian dan kebijaksanaan Sang Tiratana senantiasa memancar kepada kami semua, yang pada malam hari ini kami hadir di wihara yang mulia ini, Peluit Dharma Suka. Dengan penuh keyakinan kami kepada Tiratana serta ketulusan hati kami, telah kami kuncarkan parita, sutta, dan gata. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan Tiratana. Semoga Dhamma tetap menjadi penuntun kami, dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Dhammapada Koda Waga bab 17 bagian amarah. Syair 227 dan 228 di halaman 92. Ini berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Oh Atula, sejak dahulu kala, tidak hanya terjadi sekarang. Mereka mencela orang yang duduk berdiam. Mereka mencela orang yang sedikit bicara. Mereka juga mencela orang yang banyak bicara. Tidak ada orang yang tidak dicela di dunia ini. Syair 228. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada, sekarang pun tidak ada ditemukan seseorang yang terus-menerus disalahkan atau dicela, atau seseorang yang terus-menerus dipuji atau disanjung. Diulang nanti di rumah masing-masing. Bab amarah, bab 17, syair 227, 228. Umumnya menyebut ayat 17, bab 7, bab 17 ayat 7 dan ayat 8. Ya. Intinya di dunia ini kagak ada satu orang pun yang terbebas dari celaan. Tidak ada satu orang pun yang terbebas dari celaan. Diem dicela, ngomong dikit dicela, banyak ngomong dibilang lemes, gitu. Nah, artinya kagak ada satu pun orang di dunia ini yang enggak dicela. Oke? Maka rasanya termasuk saya, siapapun enggak pernah terlepas dari yang namanya masalah, gitu. Nah, yang datang pada malam hari ini yang punya masalah kagak beres-beres, boleh angkat tangan. Ternyata luar biasa. Umat Wihara Peluit Dhamma Suka kagak ada yang punya masalah. Yang sama sekali nggak pernah dapat masalah dalam hidupnya, tolong angkat tangan. Netral semua.
Ini yang disebut umat sudah terkendali. Ya toh? Nah, kalau gitu tepuk tangan buat Bapak dan Ibu. Maka nggak ada satu manusia pun yang terbebas dari masalah. Kalau kita ngadepin berbagai macam hal dalam hidup ini, terutama hal yang bikin kita kesel, bikin kita jengkel. Bapak Ibu, saya minta maaf dulu ya. Kenapa? Karena saya punya bahasa nggak seperti penceramah yang lain. Yang sekolahnya ada S1, S2, S3. Nggak terbiasa gitu. Nggak apa-apa ya pakai bahasa biasa ya. Bahasa sehari-hari. Nggak apa-apa toh Pak? Pak, ya nggak apa-apa ya. Oke, biar lebih dekat gitu. Maksud saya supaya jangan kelihatan saya ini S3 gitu. Jadi menyesuaikan dengan Bapak dan Ibu. Padahal mah kelas 6 kagak nyampe. Juga begitu. Ceramah saya di mana-mana nggak seperti penceramah yang lain. Bahasanya serem. Ada yang bilang begini, hari ini kita bedah suta. Serem ya, suta dibedah, orang guru kita udah bikin, udah menjelaskan, lah kita yang kayak begini pengen ngebedah-bedah. Emang kodok dibedah. Nah, ceramah saya kejadian sehari-hari, ya Cide ya, umum aja. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa bersahabat, berdamai dengan masalah? Masalah muncul dari mana? Rasa kesel, rasa jengkel, dari mana itu muncul? Maka kalau saya lebih senang menyebutnya bukan masalah, Pak. Kalau Bapak dan Ibu sering menyebut saya punya masalah, gua punya masalah, itu terasa berat. Maka saya lebih senang menyebutnya persoalan. Kalau kita menghadapi berbagai macam persoalan yang gak kunjung ada jawaban, maka persoalan yang didiemin itu akan berubah. Betul-betul akan berubah menjadi masalah yang ngeberatin dalam hidup kita. Kalau masalahnya udah berat banget, banyak orang gak kuat ngadepinnya. Ada yang stres sampai sakit. Ada yang gak tahan, jiwanya keganggu. Ada yang lebih gak tahan, bunuh diri. Sedikit gak kejadian ini, banyak banget. Maka itu hati-hati di dalam meletakkan kata-kata. Kalau ujung-ujungnya langsung kita sebut masalah, itu sudah menjadi penderitaan buat hidup kita. Sebaiknya kita sebut itu persoalan. Dan seringkali saya bilang, persoalan yang muncul itu kagak mungkin nggak ada jawabannya. Saya jamin 1000% ada jawabannya. Nyari ini banyak orang keliru. Ada ibu-ibu sebut dia sudah punya masalah, nggak kunjung keatasin, maka dia cari orang pinter. Salah satu orang pinternya dia cari saya. Keren. Gini-gini juga, iya orang pinter. Banyak Pak orang datang sama saya. Ada yang minta jurus supaya bisa buka pintu rezeki. Berhasil usahanya. Bro mau bantu dong, bisa datang. Men saya diam-diam aja sih. Kalau kata bisa buka pintu rezeki, yang pasti saya buka pintu rezeki saya dulu Pak. Kagak bakalan jadi begini doang. Cengli ya, aduh iya. Lah, nyarinya yang orang naik mobil tahun 2002, atuh salah nyari orang. Bu, ibu punya masalah, nggak beres-beres, nelpon, minta tolong carikan orang pinter. Orang pinter ini supaya bisa ngelihat kehidupan si ibu itu. Kenapa jadi begitu? Pikirannya kepada hal-hal yang negatif. Nggak lain dah, kalau sakit kagak sembuh, masalah nggak beres. Nggak lain pikirannya, santet.
Ya, setan itu. Ini kerjaan manusia-manusia nih. Disalahinnya itu doang dua. Karena udah ke dokter kagak sembuh-sembuh. Udah kerokan nggak sembuh-sembuh. Udah dikop nggak sembuh-sembuh juga. Udah, cari dah sasaran yang disalahin. Kagak setan, ya santet. Cari orang pinter, remo, supaya bisa melihat kehidupan saya. Kenapa kayak begini? Saya cuma bilang dia begini. Sebetulnya kalau kita merenungkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, entah itu keberhasilan atau kegagalan, sumbernya adalah diri kita. Maka disebut diri kita ini pelaku nomor satu dalam hidup kita. Apapun itu yang kejadiannya. Baik itu seneng, berhasil atau gagal. Pelaku nomor satunya adalah kita. Karena kita yang menimbulkan sebab. Maka muncul akibat itu. Setuju ya? Kita menimbulkan sebab, berakibat. Setiap sebab yang kita munculkan kagak mungkin nggak berakibat. Banyak orang salah. Ketika akibatnya muncul, dia cari orang lain untuk ngatasi masalahnya ini. Termasuk saya dulu. Saya lebih parah lagi. Ya. Mencari jawabannya itu ke tempat yang lain. Ada yang bilang ini orang pinter, datang. Ada yang ini cun, datang. Maka tiap di pelosok mana ada orang pinter, pasti saya datangin. Pengen dapat mantra-mantranya. Kalau kata sumur 7 mah udah karuan. Tiap malam Jumat Kliwon, itu waktu saya datangin. Ya. Padahal saya tahu tuh, yang pinter dan menyebabkan sebab itu diri saya, berakibat. Saya kudu beresin akibat itu. Nah, banyak orang keliru mencari jawabannya di tempat-tempat lain, dan dia nggak nyangka, dia nggak ngeh bahwa diri dia yang terbaik. Persoalan yang kita hadapi, entah berat atau enteng, kalau Bapak Ibu merenungkan, sebetulnya kita sedang naik kelas. Setuju? Sesulit, sejelek apapun persoalan itu datang dalam hidup kita, sampai kita tekuk lutut, nyerah, gak tahan. Kalau Bapak Ibu beragama Buddha dan umat Buddha renungkan, kita lagi naik kelas. Makanya saya menyebutnya itu soal. Bapak dan Ibu sekolah toh? Yang gak sekolah angkat tangan. Semua gak sekolah. Sekolah toh? Dari TK kelas 1 mau naik kelas 2, dikasih soal ujian gak? Dapat soal diisi, dijawab apa diemin? Jawab. Kudu kita jawab. Maka persoalan yang datang dalam hidup kita ini, kudu kita jawab. Yang menjawabnya itu adalah diri kita. Sebab kita tahu yang bikin soal itu bukan orang lain. Yang bikin soal itu adalah kita. Maka jawabannya oleh kita. Tapi sayang, dalam menjawab ini banyak orang juga salah langkahnya. Ada jawabannya dia minta dari orang lain, bukan dari diri dia sendiri. Ada jawaban dia ngejawab dengan emosi, dengan marah-marah. Dan Bapak Ibu, kalau itu dilakukan, tidak menjawab persoalan itu. Guru kita ini luar biasa. Telah menjadi Buddha, seorang guru agung, masih nggak terlepas dari fitnahan. Ya toh? Sang Buddha loh, Bapak dan Ibu, masih difitnah. Kalau itu bukan guru agung kita yang difitnah, orang lain, kata, agama yang lain, keyakinan, kepercayaan yang lain, mereka jawabnya pasti nggak seperti guru agung kita. Bapak dan Ibu pernah dengar
Buddha Jaya Manggalagata. Pernah dengar nggak? Apa Pak? Bagaimana? Ayo sambil Bapak mikir saya minum. Syair kemenangan. Selamat malam Ibu, Namo Buddhaya. Pasti macet jalanannya. Ya? Pernah dengar kan? Syair Buddha Jaya Manggalagata. Bagaimana? Itu kan dikasih nada ya. Dikasih nada ya. Dikasih irama dan nadanya. Dah. Seperti gini ya, saya bawa buku parita. Bahung saha sama bini mita sawudantang. Ini kalau kita dengar kemudian ada musiknya, didengarnya enak gak? Apa yang kita dapat? Dari irama nadanya, duduk sambil memejamkan matanya, dengarkan itu. Apa yang kita dapat? Tenang ya, damai, adem, gitu tuh. Hah? Ada umat lain mau dengar Buddha Jaya Manggala itu sampai ketiduran. Aduh, masa iya? Buddha Jaya Manggala lagu pengantar tidur. Sayang banget ya, dibikinnya susah-susah kayak begitu. Tuh, kalau Bapak dan Ibu ngedenger Buddha Jaya Manggalagata ini, apa yang terlintas dalam pikirannya? Di rumah pada punya nggak sih buku Parita Biru ini? Ada versi baru, punya kagak? Yang kagak punya angkat tangan. Ayo yang nggak punya angkat tangan, saya di mobil ada bawa satu kotak versi baru. Bukunya tebal banget, lebih gede dari ini. Yang kagak punya angkat tangan. Berapa orang? Ih, jangan malu-malu gini. Makanya ibu ke wihara jangan pakai tank top, yang angkatnya begini. Lempeng. Berapa orang tolong dihitung Pak Alek. Nanti pulang diingetin saya kasih ya. Belum punya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 orang. Ya. Tolong nanti jangan pulang dulu. Ke mobil saya bawa 1 dus. Saya minta tolong Bapak dan Ibu, buku Parita itu bukan cuman dipunyain doang. Tapi digunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Okay. Ini buku kitab suci, maaf bukan buku, kitab suci Tripitaka. Kitab suci Tripitaka. Kita kadang ya jadi umat Buddha, Ci, itu gegayaan doang loh. Dhammapada punya, buku Parita Tripitaka punya, dibaca kagak. Ditaruh aja di rumah. Tapi begitu kena persoalan yang berubah menjadi masalah, ngadepinnya kelabakan. Ada yang pakai emosi, ada yang panggil pengacara, ada yang panggil backing, panggil polisi, panggil itu, panggil ini. Disitulah waktunya ketika Bapak Ibu mendapatkan persoalan yang berubah menjadi masalah. Hadepin. Bagaimana cara ngadepinnya? Buka Tripitaka, baca Buddha Jaya Manggalagata. Sang Buddha Guru Agung kita begitu luar biasa. Ngadepin ancaman bahaya, ngadepin fitnahan, ngadepin cacian makian, nggak pernah sedikit pun pakai emosi. Maka disebut Buddha Jaya Manggalagata. Saya bacain ya. Ini langsung ke artinya aja. Nanti begitu yang dapat pulang ke rumah dikebet, dilihat kitab sucinya. Tiap hari
Sebab dianjurkan dalam Gata Buddha Jaya Manggala Gata ini. Ini serem-serem bahasanya. Tapi kadang tadi ya, kita dengar iramanya itu demen, adem, sejuk, damai. Padahal kalau Bapak Ibu baca artinya, renungin, praktekin dalam hidup ini, kita akan terhindar dari perbuatan karma-karma buruk. Maka disampaikan di bait terakhir, setelah mengatasi aneka macam rintangan, orang bijaksana mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Di atasnya ditulis begini, inilah 8 syair kemenangan sempurna Sang Buddha yang patut dibaca dan direnungkan setiap hari tanpa rasa malas. Oke lah, tahu setiap hari Bapak Ibu ngadepin kekesalan, kejengkelan, buka buru-buru baca artinya dari atas sampai bawah. Sampai yang terakhir, baca, renungkan. Ini 8 syair kemenangan. Guru Agung kita mengatasi berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya. Yang atas, dengan 1000 tangan yang masing-masing memegang senjata, dengan menunggang gajah Giri Mekhala, Mara bersama pasukannya meraung menakutkan. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan kebajikan. Bayangin deh, dengan 1000 tangan masing-masing memegang senjata, ngancem Sang Buddha Guru Agung kita. Tapi Guru Agung kita ngatasinya dengan kebijaksanaan. Coba kalau itu bukan Sang Buddha, kita sudah himpun pasukan lagi untuk melawan kan. Sini sono ada pasukan, sini ada pasukan. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Guru kita luar biasa menghadapinya dengan kebijaksanaan. Yang kedua, lebih dari Mara yang membuat onar sepanjang malam adalah Yakha Alawaka yang menakutkan, bengis dan beringas. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan kesabaran. Contoh nih, kita mau tidur, tetangga kita berisik, nyetel dangdut kenceng banget. Ya, mana lagi sakit gigi, cenut. Lagunya kenceng banget. Ayam jago, jenggernya merah, tangtung. Kalau dia bukan umat Buddha, buset. Ulekan keluar, centong keluar, pintunya digedor-gedor. Dasar lu yang gak punya otak, gak punya pikiran, goblok, blon, tolol, peas, segala macam keluar. Tapi kalau Bapak dan Ibu umat Buddha dengar kayak begitu, menyadari, datang ke tetangganya, permisi Cidek, ini mau orang sewan ya, permisi Cidek, nah, Cidek Neng, itu lagu apa sih? Enak banget, bisa digedein dikit lagi kagak? Tuh, mengapa? Kata dia nih, emang kurang gede. Lah itu, kata laki gua lagi sakit gigi, karena lagu lu dia dengerin, sakit giginya hilang. Maka dia kata, tolong gedein lagi dikit. Bener nih, bener. Begitu digedein, putus. Diem gak radionya? Dengan kesabaran, dengan cinta kasih dihadapi. Guru Agung kita mengajarkan ngadepin apapun dalam hidup ini. Coba telusuri dulu, lihat dengan baik. Dalam situasi kondisi emosi, marah-marah, jangan pernah mengambil keputusan apapun. Karena setiap keputusan yang kita ambil dalam kondisi kita emosi, dijamin pasti keliru. Dan akan menimbulkan korban, terutama diri kita, yang kedua orang lain.
Itulah sebabnya Buddha Jaya Manggala Gata ini disampaikan dengan baik. Ada 8 syair. Nalagiri gajah mulia yang menjadi mabuk dan garang, sangat kejam, bagaikan api hutan, bagai senjata cakra dan bak halilintar. Para raja, para bijaksanawan menaklukkannya dengan percikan cinta kasih. Itu gajah yang begitu seremnya ngamuk, menyeruduk guru agung kita dengan meta cinta kasih. Dihadapi Cinca, pernah dengar dah? Cinca menfitnah sang Buddha, menghamilinya. Guru agung kita menghadapinya penuh dengan kebijaksanaannya. Nah, ini cerita terjadi Bapak Ibu. Kalau nggak salah dengar ini di negara Taiwan. Ada satu wihara Mahayana. Itu di situ ada para biksu melatih diri menjadi samana, menjadi pertapa. Tetanggaan dengan orang-orang penduduk situ. Biksu muda, biksu senior latih diri di situ. Ada satu kejadian di kampung sebelah wihara ini, ada satu keluarga punya anak perempuan, entah pacaran sama siapa, hamil. Takut cerita ke orang tuanya, pacarnya yang hamili, dia ngarang cerita. Di sebelahnya wihara. Dia bilang, yang menghamili dia salah satu biksu yang ada di wihara. Dia pikir papanya nggak bakal datang ke wihara, sebab dalamnya biksu semua, nggak mungkin nggak berani. Ternyata kebalik. Bapaknya datang bersama dengan orang-orang kampung itu, ngeruduk wihara itu. Suruh keluar. Itu biksu. Bahasanya serem-serem dah, pokoknya kagak enak di ngomongin. Suruh keluar. Mau diadili di sini. Panggil biksu itu. Nih, akibat kerjaan dia. Palsu semua ini. Biksu-biksu. Bejat semua. Dia kata begitu. Anaknya dibawa. Kondisi hamil. Cucuk, yang mana tuh biksu yang hamilin kamu? Kata si bapak nih. Bapaknya kumisnya tebal bener. Lah kalau saya tipis, putih lagi. Lah dia tebal. Begini nih, 2 jari begitu. Kualak bener. Badannya tinggi gede. Kulitnya hitam. Buset, matanya melotot. Waduh, garang dah pokoknya. Menakutkan. Tunjuk, yang mana biksu yang menghamili kamu? Itu anak sembarang tunjuk. Dia tunjuk salah satu. Bawa keluar. Bawa keluar. Ngaku nggak lu menghamili dia? Biksunya luar biasa. Pakai ilmunya guru agung kita. Biksu kan muridnya Sang Buddha toh? Muridnya guru agung kita. Dia ikuti. Pakai jurus Buddha Jaya Manggala Gata. Ngaku nggak kamu menghamili dia? Tahu nggak Bapak Ibu? Si suhu biksu ini cuma nggak jawab apa. Coba kalau orang yang bukan terkendali, bagaimana dia marahnya itu? Sembarangan tuh dulu, dasar lu segala macem dah. Ayo kita tes DNA dan seterusnya. Tapi biksu ini luar biasa. Dia jawabnya cuma satu kata. Oh begitu. Kalau begitu, kamu harus tanggung jawab atas anak ini. Tapi si biksu nggak serumah dengan tuh perempuan. Kehamilannya tetap berlanjut, genep 9 bulan lahir. Anaknya dibawa. Tuh anak kamu, urusin dia. Kepala wihara kagak nyelidikin. Percaya dengan laporan orang-orang itu. Diusir suhunya. Kamu bikin malu wihara aja. Saya pikir kamu betul-betul melatih diri di wihara ini. Ternyata begitu perilaku kamu. Jelek bener moral kamu. Keluar dari sini. Kepala wihara usir dia. Anaknya dibawa sama dia. Pergi masuk hutan. Dan dia gak banyak ngomong apa-apa, gak komplain apa-apa. Dia pakai jurus Buddha Jaya Manggala Gata. Hebat ya. Nah, gedein tuh anak sampai umur belasan. Singkat cerita, gede 12 tahun. Perempuan
Yang nuduh suhu itu hidup dalam penderitaan. Sebab menuduh orang yang kagak salah. Siang malam, menit ke menit, detik ke detik. Hidupnya merasa bersalah. Khawatir, takut. Satu hari dia beraniin dirinya, dia ketemuin papahnya, dia ngomong papanya, "Pak, aku mau minta maaf. Yang menghamili aku bukan biksu itu." "Hah? Jadi bagaimana? Siapa yang hamili kamu?" Bapak aja marahnya ke dia jadi. Dia sebut pacarnya yang hamil. "Kenapa dari awal kamu nggak cerita yang benar?" "Sebab saya takut papa marahi pacar saya. Asal tuduh, biksu dituduh sama dia." Waduh, cilaka. Kata si bapak nih, cilaka nih. Bagaimana sekarang? Kita harus berani hadapin ini semua. Kumpulin lagi orang-orang itu. Pergi datang ke wihara lagi. Dikira wihara mau didemo. Begitu diterima kepala wihara, dia cerita, "Bapak kepala wihara, kami mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Ternyata biksu itu tidak bersalah. Anak saya asal tuduh." Waduh, gimana ini? Tuh kalau kata orang Madura serem ya. Macam sampean nama saya. Nggak tahu sampean. Tak celurit nanti mati sampean. Nah, kemana biksu itu? Dia sudah pergi dari sini. Ayo kita cari. Dikerahkan orang-orang kampung mencari si biksu itu. Sampai ke pelosok-pelosok hutan, datang, ketemu. Anaknya udah gede. Anaknya dikasih pakaian biksu juga. Liamkengnya jago dan seterusnya. "Suhu, kita mau minta maaf. Suhu nggak salah. Ayo kita ke wihara." Kepala wihara datang jemput dia juga. Sampai di wihara, anaknya dikembalikan ke orang tuanya. Dan biksu ditanya ramai-ramai dengan papanya orang perempuan ini sama kepala wihara, "Kenapa kamu mengakui itu semuanya? Kenapa kamu terima tuduhan itu?" Tahu nggak bapak ibu si biksu itu jawabnya apa? "Oh gitu." Luar biasa ya, cuma "oh gitu" begitu hebat dan sakti. Oh gitu. Gitu apanya? Yang bener lu ngomongnya. Zaman dulu mah nggak ada lu kali ya. Begini, bapak kepala wihara Suhu. Kata si Suhu, kecil ini Suhu muda nih. "Kalau saya itu waktu bilang bukan saya, pasti ada korban. Daripada menelan korban satu nyawa, saya mengakuinya. Toh mereka nggak bunuh saya." Kata si Suhu. "Tapi terselamatkan satu nyawa." Dan kepala wihara bilang apa? "Kamu betul-betul menjalankan tugasmu menjadi seorang pertapa dan samana." Ibu bapak, menghadapi persoalan masalah apapun dalam hidup kita ini, karena kita umat Buddha, jangan terburu-buru ngambil keputusan. Dengar dulu, renungkan baik-baik, kemudian telusuri. Caranya bagaimana? Cari orang pintar, nggak bakal bisa. Yang pintar diri kita kok. Jangan jauh-jauh. Mencari penyebabnya itu jangan jauh-jauh. Tugas kita hanya introspeksi ke dalam diri kita. Lihat dengan baik. Dari mana ini munculnya? Maka di dalam agama Buddha tidak ada pencobaan. Tidak ada kebetulan, tidak ada pemberian. Semua terjadi karena diri kita yang menimbulkan sebab. Maka dia berakibat. Daripada menimbulkan korban baru, hendaknya kita mengambil keputusan apapun dengan bijaksana. Maka Guru Agung kita sampaikan, di dalam dunia ini, tadi dalam Dhammapada itu, sedikit bicara dicela, banyak bicara dicela, tidak bicara dicela. Intinya di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi, hendaknya kita mampu dan bisa mengendalikan diri kita. Ini sudah siap-siap
Ada dua yang kecil-kecil itu, ya. Saya coba cari, saya dapetin itu. Kita coba klik ini ya. Nah, tuh, tahu udah gambar ini? Tahu enggak Bapak Ibu? Tahu gak? Kalau yang kagak ngerti, ini dianggap seperti kode. Sebab di tengahnya itu ada ayam. Ya toh? Nih ada, kelihatan nggak panahnya tuh? Tuh ayam. Ada ular, ada babi. Pernah lihat nggak sih gambar ini? Atau jangan pengurus ini, Bapak Ibu umat-umat PPDS pernah lihat kagak? Hah? Belum? Kasihan deh lu. Ngaku jadi umat Buddha berpuluh-puluh tahun, gambar ini kagak dilihat, kagak belum tahu. Makanya saya bilang, banyak orang salah ngelihat ini dikira kode. Ayam 28, ular 32, babi 07. Moyung. Jangan salah ya, saya nggak ngunjukin kode loh ini malam ya. Saya bukan tukang buntut loh. Nah, ini disebut Patija Samuppada. 12 mata rantai kehidupan yang saling berkaitan. Saya awali dulu ya. Mohon Pak, sampai jam berapa? 7:30. Cukup ya. Sebab ini ada 2 materi di sini. Mungkin kita selesai sekitar 9:30. Tapi Bapak Ibu pulang masalahnya lepas. Nggak apa-apa toh? Ya toh? Saya besok subuh jam 5 harus berangkat ke Mendut. Setir sendiri. Ya, makanya 9:30 Bapak Ibu masih kalah dengan saya nanti. Ya. Ini namanya Patija Samuppada. 12 mata rantai kehidupan. Bapak Ibu perhatiin, ini panah saya ini kelihatan nggak? Nah, ini yang titik ini, warna hijau ini, itu melambangkan, menggambarkan raksasa. Mahkotanya tengkorak. Kemudian kukunya ada di 4 penjuru. Ini kuku, di sini kuku, di bawah kuku lagi, di sebelah sini ada kuku. Dia mencengkram dengan kuat kehidupan ini. Dia kuasain oleh dia. Dan dia punya ekor, punya buntut tanpa akhir. Muter-muter di sini, muter-muter terus sampai bawah ini, balik lagi. Nah, kemudian ini ada mata rantai yang saling berkaitan. Ya, ini ada 12 mata rantai yang saling berkaitan yang disebut roda samsara. Nah, kemudian kehidupan kita ini dibakar oleh api. Ini lihat toh apinya, ya. Api ini membakar setiap saat. Berbagai macam yang dibakar. Emosi kita, nafsu kita, dan semuanya dibakar oleh api ini. Banyak orang keliru di dalam menghadapi kehidupan yang dicengkeram oleh raksasa ini yang selalu dibakar dengan api yang begitu panas. Banyak orang salah langkah dan salah ambil jalan. Maka sebagian masuk ke jalur yang hitam. Ini panahnya kelihatan dah? Ya. Jalur hitam ini mati nanti, ada yang lahir di alam neraka. Tuh direbus, dipotong ya. Ada yang lahir di alam hewan, binatang. Ada yang lahir di alam peta. Sebagian seperti bapak dan ibu kagak mau masuk ke jalur hitam, ambilnya jalur putih yang ini tuh. Kelak meninggal nanti lahir di alam manusia, lahir di alam surga. Setelah lahir jadi di alam manusia, sebagian menjadi samana. Tujuannya memutus salah satu mata rantai ini mencapai kepada nibbana. Ini nibbana. Nibbana, bahasa Sanskertanya nirwana. Kalau saya kagak bisa nganterin sampai nibbana ini. Kalau Bapak Ibu mau ke nirwana, besok pun saya bisa antar. Sebab saya tahu, cilincing.
Itu dekat. Nah, apa penyebabnya? Kita muter-muter di lodar samsara ini. Itu dia penyebabnya ada di tengah ini. Babi melambangkan kebodohan yang disebut moha. Kita cenderung melakukan kebodohan-kebodohan dalam hidup ini. Tahu itu salah. Masing diulang. Maka si babi ini dilambangkan sebagai moha, kebodohan. Digambarin juga kepada cupakai. Cupakai itu perut gede, jorok, ya, ngelihat cewek cantik sampai ngiler-ngiler, gitu toh, goyang-goyang perutnya, hidungnya, kupingnya, cenderung mengulang-ulang kebodohan itu. Si babi gigit buntutnya ayam. Ayam ini melambangkan loba. Tahu loba? Serakah. Bapak Ibu pernah berhenti nggak punya berkeinginan? Hidup sendiri, pengen punya pasangan, udah dapet pasangan, masing kurang puas, cari yang nomor 2. Udah dapet nomor 2, cari nomor 3. Udah dapet nomor 3, cari nomor 4. Udah dapet nomor 4, loksoy tadi ya. Itu sifat ayam serakah. Bangun pagi, subuh, turun ke tanah, langsung korek-korek tanah sampai tembolok yang gede. Nggak pernah berhenti. Maghrib naik lagi, besok pagi begitu lagi. Ayam gigit buntutnya ular. Ular melambangkan dosa. Tanda kutip, dosa bukan masuk neraka, tetapi lebih kepada menyimpan dendam, kebencian, iri hati. Ayo, ada nggak kita iri hati? Ada nggak kebencian kita kepada orang lain? Ada nggak dendam kita? Buset, nggak bisa terhindar dari itu. Ya. Terutama ibu-ibu nih, kalau ngelihat ibu-ibu lain di mall, rambutnya terurai sepundak, minyak wanginya luar biasa, bajunya sempit, nyepet, ketat, jalannya ngayun-ngayun, gopek ceceng. Itu kiri gopek, kanan ceceng, gopek ceceng. Dia kalau jalan sama temennya, sama CM-nya berdua-duanya, CM, lu lihat tuh, bibirnya gini loh, dia nggak tunjukin itu. Itu perempuan begitu amat jalan tuh, kayak kecakepan aja. Lah bagaimana nggak cakep? CM sebelahnya gendutnya luar biasa. Nah, ular itu melambangkan dosa, kebencian, dendam, iri hati. Kalau orang bikin salah sama kita satu kali aja, buset dah, nyimpannya. Mati nggak bakal gue lupa. Coba itu ya. Tapi kalau orang berbuat baik sama kita, hari itu doang bilang kamsya, besok udah lupa tuh ya. Udah ngomongin, tadi memang dia berbuat baik sama kamu. Iya, cuma ngasih segitu doang. Tuh coba. Bocengli. Aduh, ampun dah. Begitu dikasih gede dia terima. Gua tahu maksudnya tuh, kenapa dikasih gede? Mau pamer. Coba itu. Kagak mau sowek tuh bibir. Nah, 3 hewan ini yang mendominasi dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu mau terbebas dari masalah, kendalikan diri kita. Loba, dosa, moha. Rem itu, kendalikan itu semuanya. Belajar cukup, menyesuaikan kebutuhan dengan keinginan. Setuju? Kalau Bapak Ibu cuma ngikutin keinginan terus, itu yang mendorong kita melakukan hal-hal yang gak baik.
Kalau kita ikutin keinginan terus, nggak pernah akan selesai. Tapi kalau Bapak Ibu menyesuaikan kebutuhan dengan keinginan, aman hidup kita. Saya punya kebutuhan kendaraan, Kijang tahun 2002. Ini walaupun tua, genit. Kenapa genit? Minta jajan mulu. Tadi barusan keluar bengkel lagi. Susah kau udah tua mah. Benerin ini yang ono rusak. Gara-gara ban botak ganti ban 2. Ke bengkel sama 3 bengkel. Bayangin itu. Tua. Ganti ban baru udah digantiin. Tuh ban bukan bilang kamsya. Dia ngajak temennya yang lain rusak. Oh, tek kakinya. Ya elah. Pak, nggak bisa diseburin. Beresin dulu kakinya ini. Pergi lagi ke kaki-kaki. Udah kaki-kaki udah beres belum? Bapak bisa seburin? Nggak bisa. Bawa ke bengkel yang lain. Apa nggak genit itu? Maksud saya mah dibilangin tuh mobil. Udah tua tahu diri lu. Jangan kayak gitu, jajan nggak kira-kira. Tuh kira-kira jajan. Puyeng Pak. Saya menyesuaikan kebutuhan saya dengan keinginan. Kebutuhan saya kendaraan. Udah ada tak? Gengsi diikutin, Bapak Ibu menderita. Kenapa menderita? Sebab gengsi makan biaya. Dah, ini model begini nih, saya. Pakai jam tangan merek Rolex. Pakai kalung segede-gede rantai kapal. Bapak Ibu pasti lihat ngomongnya gini. Paling palsu, KW. Coba itu. Sebab yang pakai model begini. Kelihatan orang Yucian Mochian kulitnya aja belel semua, bagaimana bisa bagus? Kalau orang Yucian pakai emas palsu pun dibilang asli. Itu. Tapi model saya biar kata pakai emas asli, orang bilang sepuh. Tapi memang benar apa iya kita punya yang begitu mewah? Buat saya yang gitu-gitu kagak penting. Yang terpenting bagaimana kita bisa memanfaatkan hidup ini bermanfaat buat kita, keluarga kita dan orang lain. Setuju ya? Tepuk tangan dong. Ini udah kemajuan loh. Ini udah kemajuan. Berapa kali saya ceramah minta ditepokin, tapi ini nggak tepok sendiri. Ya. Ini kemajuan namanya ini. 12 mata rantai kehidupan ini yang mendominasi dalam hidup kita ada di tengah-tengah ini. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu harus bisa mengendalikan diri. Maka lagunya pengendalian diri itu penting. Menaklukkan ribuan orang tak dapat disebut pemenang. Siapapun yang mampu dan bisa menaklukkan dirinya sendiri, dialah penakluk gemilang. Ayo, kalahin diri kita sendiri. Terhadap pasangan hidup, suami jangan galak sama istri. Istri nggak boleh galak sama suami. Saya umat Buddha, paham itu semuanya. Jangan ngomong doang atuh, praktekin. Ini sudah praktekin. Istri saya mau bikin salah apapun saya nggak pernah salahin. Dia mau bikin kekeliruan apapun nggak pernah saya bilang lu salah, nggak pernah. Kita perbaiki. Tadi cerita sama Pak Sarwan sama Bu Ikem. Diundang baca parita di Bekasi. Istri saya bawa tas, di dalamnya HP. Diundang makan di Bumbu Desa. Ambilnya di lesehan, bawahnya bak ikan. Ceritanya di tengah di kolam mau gegayaan. Taruh tas di pinggirnya nyemplung. Dalamnya sepinggang, HP semua. Aduh, tas aku mana? Tas aku mana? Tas aku mana? Kelabakan. Panggil orang, ngupain, masuk ke air, ketemu. Angkat, basah semua. Saya marahin. Suami bijaksana.
Maka saya bilang berulang-ulang, di dunia ini perempuan yang paling beruntung bini saya doang. Dapat suami sederhana, hidupnya mudah dilayani, tiada sombong. Lupa lagi. Yang bagus-bagus tepuk tangan pelit. Nah, saya nggak marahin dia. Sudah kejadian, jemplung. Ini pelajaran ke depan, kita harus lebih hati-hati lagi. Dan Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya nggak marahin dia? Sebab dia lebih galak dari saya. Atau galakan dia jeda. Lah buset, kalau owe tegor bu, tidur di depan 3 hari kita. Nah, itu ya. Saya paham itu semuanya. Siapa sih yang mau bikin salah? Setuju ya Pak? Enggak ada yang mau bikin salah. Dia bikin salah, cemplung, tasnya, pelajaran. Jangan salahin siapa-siapa. Kita ceroboh. Sebab kita tahu itu ada kolom. Kenapa taruh di pinggir? Lain kali jadikan pelajaran. Wah, dijemur, taruh di beras. Ada yang ngajarin, taruh di beras katanya. Bisa disedot airnya itu sama beras. Bagaimana nyedotnya, beras kagak punya mulut. Ayo ya, ada aja. Ya udah, taruh di beras. Saya kata kali aja besok mateng. Kayak kalau mangga pengkel kan taruh di beras mateng. Ya. Mau dia kata mangga mengkel kayak diberasin besok langsung lembek. Ya udah taruh di beras dah, saya kata ikutin aja, taruh di beras. Besok udah gitu dikocok-kocok sama dia biar ada keluar. Ih, HP nyemplung dikata ciamsi, dikocok-kocok. Kamu udah ciamsi apa dia? Ya udahlah, emang udah waktunya kecemplung, mau diapain lagi? Nah, belajar untuk dapat mengendalikan diri kita. Lanjut Buddha Jaya Manggalagata ya. Disampaikan lagi dalam Buddha Jaya Manggalagata yang di bait terakhir yang ke-8 ini. Bagaikan ular yang melilit lengan, demikian pandangan salah dimiliki oleh Brahma Baka yang sakti, yang beranggap diri bersinar cerlang karena kesucian. Raja para bijaksanawan menaklukkannya dengan pengetahuan. Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Di terakhir nih, serunya ini. Inilah 8 syair kemenangan sempurna Sang Buddha. Mengatasi semua masalah. Tidak dengan kekerasan. Dengan penuh kebijaksanaan, cinta kasih, kesadaran, dan kasih sayangnya. Inilah 8 syair kemenangan sempurna Sang Buddha. Yang patut dibaca, direnungkan. Saya ulang ya. Yang patut dibaca, direnungkan setiap hari tanpa rasa malas. Setelah mengatasi aneka macam rintangan, orang bijaksana mencapai kebebasan dan kebahagiaan. Ibu bapak, setelah kita mampu mengalahkan diri kita sendiri, ibu bapak percaya saya deh, kita bahagia loh. Bukan dengan mengalahkan orang lain kita bahagia, kagak. Tapi Bapak Ibu menekan diri kita. Di saat kita mau emosi, tekan diri kita. Jangan muncul emosi itu. Atasi dengan baik. Renungkan, sadari. Kalau ini sudah keluar kata-kata ini, dan itu melukai, menyakiti perasaan dan hati orang lain, Bapak dan Ibu 1000 kali minta maaf. Gak bisa. Udah luka ya. Maafin, sudah luka, tidak bisa. Makanya tanpa kita sadari, ucapan kata-kata sebelum keluar dia mesti lewatin 2 pintu dari mulut kita. Kita nggak ngeh tuh. Pintu pertama adalah bibir kita. Pintu kedua gigi. Mau ngomong, Romo ganteng, buka bibir, buka gigi, keluar Romo ganteng. Itu tidak melukai. Romo nggak tahu diri,
Umpama itu melukai, dia nggak mau buka mulutnya. Nah, dia bukan nggak tahu diri, cuman belum mengerti diri. Nah, kata-kata ucapan yang sudah keluar dari mulut kita, kalau itu sudah menyakiti orang lain, kita nggak bisa tarik balik. Itulah sebabnya waspada dan hati-hati terhadap ucapan kita. Renungin baik-baik. Mau mengalahkan orang lain, menguasai orang lain, bukan satu kebijaksanaan. Saya pernah kejadian kok di diri saya. Itu membuat orang lain terlukai. Saya emosi. Saya nggak terkendali. Orang nggak salah saya ngomelin. Belakangan saya menyesal. Begitu menyesal, saya hadapi orangnya, saya datangin, saya minta maaf. Orangnya, iya saya maafkan. Hatinya, kita nggak tahu tuh. Makanya waspada, hati-hati. Masalah yang nggak diberesin akan menjadi penderitaan. Persoalan yang muncul tidak diberi jawaban, Bapak Ibu, dia akan berubah jadi masalah. Disitulah penderitaan akan muncul. Tapi ingat, tidak ada satu masalah seberat apapun nggak ada selesainya. Nggak ada. Tidak pernah akan tidak selesai. Hanya waktu yang menyelesaikan. Setuju ya? Itulah sebabnya kita harus bijaksana. Charlie Chaplin, pernah dengar? Nih, dia bikin kata-kata begini. Saya sampai tulis loh buat Bapak dan Ibu. Saking sayangnya saya sama Bapak Ibu. Kata Charlie Chaplin yang pernah ngetop di abad 20. Dia bilang gini. Dia pesen. Satu, di dunia ini tidak ada yang permanen. Termasuk persoalan dan masalah yang kita hadapi. Tidak ada yang permanen. Maka jangan sampai membawa Bapak Ibu menjadi stres ya. Nggak tahan, jiwa terganggu. Pergi dokter kejiwaan, minum obat penenang, tambah parah. Kalau kita umat Buddha, renungkan itu baik-baik datang dari mana. Selesaikan. Jawab persoalan yang kita munculkan itu oleh diri kita. Saya yakin pasti ada jawabannya. Bagaimana ngejawabnya? Duduk, lipat kaki, meditasi, renungkan. Jangan cari jauh-jauh dari mana dia datangnya itu. Diri kita sumber persoalan itu. Maka kita yang harus menjawabnya. Nah, yang pertama, di dunia ini tidak ada yang permanen, termasuk masalah kita. Yang kedua, hari yang sia-sia adalah di mana kita tidak tertawa. Ternyata tertawa itu vitamin loh. Buat energi positif di badan kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tertawalah. Sebelum tertawa itu ada larangan dari Presiden. Maka kenci bener. Tertawalah, terbahak-bahak, buka gede-gede. Tertawa itu bikin kita seger loh. Pipi goyang, bibir goyang, semua goyang badan kita. Dia gerak, aliran darahnya menjadi lancar. Orang yang takut ketawa, ketawanya dikepit. Kayak orang sumeng. Dikepit, keluar dari bawah. Aduh, amsyong. Keluarinnya dari atas semuanya. Di bawah aman, tambah dikepit, tambah desak, tambah dikepit, tambah desak, kuning datu celana. Yang ketiga, hidup untuk dinikmati dengan apapun yang kamu miliki. Tetaplah tersenyum. Yang buka toko, ini hari sepi, yang beli cuma 2 orang, pulang ke rumah, jangan asem. Senyum tetap. Lihat istri, lihat anak. Kalau saya lihat istri, lihat cucu. Senyum. Itu sudah cuan. Apa cuannya? Kita pulang ke rumah dengan selamat. Ketemu keluarga. Itu sudah untung loh Pak. Bangun pagi. Kemarin dagang yang beli cuma 2. Sepi lagi ini hari. Begitu Bapak Ibu. Energi negatif sudah muncul.
tokonya pasti sepi. Bangun pagi Bapak Ibu, tarik napas, keluarin, tarik napas, keluarin. Bersyukur ternyata kita masih hidup. Apa sih yang kita punya dalam hidup ini? Yang permanen, yang milik kita. Ada kagak Bapak Ibu? Gak ada. Badan kita aja bukan punya kita kok. Emang ini punya kita? Kepala Sumedo, hidung Sumedo, mata Sumedo, perut Sumedo. Bukan. Begitu dia mau mules, saya ngomong, perut kamu tuh milik saya. Tidak boleh mules. Tunggu sampai selesai ceramah. Tunggu. Enggak mau tahu. Sebab bukan saya. Tetap aja dan ngebrak. Kan? Diperintah bagaimanapun gak bisa. Bukan kita punya. Hanya kelengkapan. Masing-masing punyanya masing-masing. Perut punyanya perut. Apa yang kita punya? Mobil mewah? Kagak. Orang kita pakai doang kok. Nggak ada yang permanen. Udara. Bapak Ibu juga pinjem. Oksigen. Bapak Ibu pinjem. Emang punya Bapak Ibu? Bukan. Sedot. Di luar. Coba kalau memang Bapak Ibu pengen punya ini. Sedot tahan. Amsyong. Ya kan? Udara saya punya. Bapak cuma pinjam pakai, masuk keluar. Dapat kang tahu gede, pergi restoran angke, pesan makanan enak-enak, makan, udah keluar duit banyak, mau dibuang nggak? Orang numpang lewat doang. Pagi kita buang-buangin Bu, buset dah. Emang ada yang kita simpen? Kagak. Nah, ternyata itu semua cuman pinjem pakai. Begitu juga anggota keluarga kita, pelengkap. Kita juga sama, pelengkap anggota keluarga kita. Pesannya yang keempat, kalau kita merasa stres, kalau Bapak Ibu merasa stres, si Charlie Chaplin bilang begini, istirahatlah sejenak. Capek, kerjaan kagak beres-beres. Istirahatlah sejenak. Kata Charlie Chaplin, coba nikmati es krim. Ini boleh diikutin. Coklat, permen, dan kue. Sambil duduk, ya santai. Sambil duduk santai. Kenapa? Karena stres itu, kalau kita baca dari belakang, tulisannya menjadi dessert. Makanan penutup. Mumet, stres, jengkel, keki. Coba deh beli es krim. Nggak usah yang gede-gede, yang ada gagangnya. Mojok deh. Mut. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Ya. Pelan-pelan, kalem-kalem. Nah, berdamai dengan masalah yang kita hadapi. Berdamai dengan hidup ini. Kalau kita nggak bisa berdamai, nanti akan muncul penyakit. Banyak orang salah juga. Bilang penyakit itu dari makanan ya. Betul. Ya dong ya. Jangan makan gorengan ya. Nanti bahaya, penyebab kanker. Jangan makan daging yang merah-merah ya. Nanti itu bahaya. Akan bisa kena penyakit jantung dan seterusnya. Ternyata melalui penelitian seorang profesor yang dari Jepang, Hopeng saya, temen deket saya, namanya Takashimura. Temennya Takashimura, temennya Sakukurata. Itu Hopeng 2. Ya, temennya semua itu. Dia bilang gini, penyebab penyakit dalam diri kita ternyata bukan makanan. 50% orang itu nggak punya agama yang diyakini. 50% dia anggap agama itu nggak penting. Ini Bapak Ibu penting sekali datang ke wihara untuk ikut puja bakti,
penguncaran parita sutta dan gata, kemudian dengarkan khotbah dhamma dilengkapi dengan meditasi. Terakhir ditutup paramita timbun. Bukan soal nilainya, ikut berbagi. Masuk, keluarkan. Itu tuh ada masuk, ada keluar. Angin masuk, dibuang lagi. Ada masuk, keluarkan. Bukan soal nilai. Ketulusan hati dan keyakinan. 50% penyebab kita sakit tidak punya keyakinan yang tetap. Malam minggu banyak yang jalan-jalan, Bapak Ibu tahu. Ibarat baterai HP lowbat, turun 2 batu. Datang VPDS, ikut Pak Puja Bakti dengar ceramah. Cas HP, sekarang batunya sudah naik lagi. Ya, nanti pulang ke rumah sudah full. Berapa strip sih batu itu, baterai? 5 strip ya, fullnya itu ya. Full, besok sudah boleh pergi jalan-jalan lagi. 50% dikarenakan agamanya tidak kuat. 25% karena kejiwaan. Labil. Enggak stabil, enggak seimbang. Batinnya enggak seimbang. Makanya pentingnya kita beragama, dan agama itu membuat Bapak Ibu menjadi seimbang, memahami semuanya itu. Seperti yang ceritakan pada malam hari ini. Oh, ternyata sumber masalah yang kita hadapi ada 3. Loba, dosa, moha. Itu sumber masalahnya. Atasi sekarang oleh diri kita. Stop. Ada kebodohan, jangan diulang lagi. Ada keserakahan, sesuaikan kebutuhan dengan keinginan. Dendam, lepas semuanya. Iri hati, orang lain berhasil, kita sampaikan selamat, Anda berhasil. Semoga lebih berhasil lagi. Bantai Panyawaro bilang begini, tapi susah. Banyak orang suka SMS. Susah melihat orang lain seneng dagangnya rame aja. Pasti pesugihan, pasti pesugihan. Babi ngepet tuyul. Jadi dia segitunya coba gitu. Dia berhasil. Lihat dong, kok bisa berhasil? Kita harus berhasil juga. Tahu introspeksi diri kita. Kenapa toko kita? Layaninya ramah apa enggak, dan seterusnya dan seterusnya. 25% karena kejiwaan. 15% kurang bersosialisasi. Ih, ini hopengnya begini banyak satu ruangan. Ayo atuh harus saling kenal. Tukar HP, tukar nomor. Engkau lihat ke sebelahnya, engkau baju hitam. Kok sebelahnya lagi tanya, siapa namanya kok? Saya Tony, tinggal di mana? Tinggal di rumah. Tuh, iya tuh ya, masa di pinggir jalan? Usahanya apa? Oh, saya bahan bangun. Oh, kebeneran tuh, saya lagi ngebangun gedung. Nanti beli sama engkau ya? Oke, boleh sama-sama. Ada manfaat. Tuh bukannya ada lagi. Ketemu di pintu, udah isi absen. Namo Buddhaya, Sutihotu. Apa kabar, Ci? Kok baik? Ci baik, kamsia. Oke, itu buka enak ya. Terus apa yang dikasih lagi? Senyum. Kita kasih senyum, ono bales lagi. Atau jangan cembetut. Orang yang suka senyum awet muda. Yang orang yang mingkem terus kagak pernah senyum cepat tua. Pipinya mendoyot aja ke bawah. Kulitnya ngelipet kayak begitu. 15% kurang bersosialisasi. Yang 10% fisiknya lemah. Ukuran saya yang sudah lansia ya Pak, jangan pernah berhenti untuk olahraga. Saya tiap hari 3:30 pagi sudah bangun. Hebat ya. Coba lihat tuh kulit saya, wajah saya. Ayo Pak, lihat tuh. 64 umur saya. Tuh lihat kulit saya. Kagak kendor Pak, keripet doang. Beda. Gitu. 3:30 sudah bangun. Udah bisa tidur lagi saya. Ngapain? Duduk dulu meditasi. Jam 5 teng keluar. Jalan pagi. Nggak usah lari-lari. Entah diuber-uber anjing. Mana tulang melulu digigit kita ntar. Jalan aja. Jalan santai. Jam 5 sudah jalan. Setengah jam cukup. Balik. Mandi, istirahat dulu. Mandi, meditasi lagi. Chanting pagi, jangan lupa. Chanting malam, jangan tinggalkan.
Tadi sudah toh dipimpin sama Pak Yap itu permohonan maaf itu disampaikannya di chanting sebetulnya. Kalau Bapak Ibu mau lengkapi, chanting pagi, chanting malam. Chanting pagi sebelum berangkat usaha, chanting pagi, melapor. Supaya hari ini semua berjalan lancar dengan baik. Pulang, chanting malam, melapor. Apabila hari ini saya sudah melakukan kesalahan-kesalahan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, saya mohon untuk dimaafkan. Agar saya terbebas dari penyesalan, terbebas dari derita jasmani dan batin. Chanting pagi, chanting malam. Nah, setiap persoalan yang muncul, sesulit apapun dan seberat apapun, sesungguhnya membuat kita naik kelas. Kalau kita mau renungkan dengan baik. Nggak ada yang bikin kita menderita. Dan nggak ada yang boleh mengizinkan kita menderita. Kecuali diri kita yang ngasih kita menderita. Setuju ya? Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu berupayalah dengan keras. Untuk keluar dari persoalan yang muncul agar kita terbebas dari penderitaan. Penutup, ini lagunya enak banget dan syairnya cakep sekali. Boleh dicatat, boleh diminta dari Pak Sabar ya. Ini saya dapat, saya senang sama lagu ini. Ternyata terisi pesan-pesan. Aduh, kalau kita renungin, tiap hari kita menghitung hari. Setahun 365 hari, dia bilang. Cobalah dalam lagu ini ya, kalau bisa ngalah sedikit, ngalah. Ngapain juga, deh gitu. Coba Bapak Ibu lihat nih. Nah, kasihilah sesamamu, hitung hari. Hari dihitung, setahun 365 hari. Sibuk kesana sini, hidup terasa kabur, nggak jelas ya. Buat apa susah-susah terhadap hal-hal yang sepele? Menghitung hari, hari-hari dihitung. 10 tahun 3.650 hari. Ribut sono sini. Ayo, hanya bikin pusing kepala. Alangkah bahagianya jika mau mundur selangkah saja. Ya, kalau ada masalah tuh, hitung lagi harinya. Hari-hari hitung lagi. 100 tahun 36.500 hari. Jangan tunggu sampai tidak kuat lagi baru menghargai setiap langkahnya. Coba Anda hitunglah. Coba Anda pikir. Anda bisa bertahan hidup berapa lama sih? Gitu? Antara yang benar dan salah, simpati dan antipati, serta keruwetan yang tak bisa diselesaikan. Itu masalah yang nggak bisa beres. Tuh, udah cukup ya? Tuh, ayo ya. Ini lagunya bagus banget. Kalau bisa mundur selangkah, ngapain juga. Kadang-kadang kan kita begitu. Persoalan kecil kita gedein. Ya, ini kita demen loh mendramatisir kejadian menjadi gede. Orang ngomong salah dikit aja dipikirin terus. Terus sampai besok. Tidur nggak bisa tidur, makan kagak selera, sakit deh ya. Begitu sakit nggak sembuh, udah dah setan lagi disalahin. Kasihan ya setan ya. Makanya itu dia untung dia nggak bisa protes loh. Disalahin bagaimanapun tetap dia diem aja. Setan. Maka ada bilang setan sama setan nggak boleh kawin. Ya tuh. Ini setan. Ini lelakinya setan, perempuannya setan. Orang tua kita bilang sesama sen nggak boleh nikah itu ya. Betul sih, setan sama setan nggak boleh kawin. Kenapa? Sebab setan udah banyak. Kalau dia kawin anaknya setan, puyeng kita. Deh, oke. Ibu bapak,
Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita. Bersahabatlah dengan masalah. Dan mulai malam hari ini jangan sebut itu masalah, tetapi sebut ada persoalan yang muncul dalam hidup saya. Yang jawabannya harus saya jawab. Bukan orang lain, kita harus memberikan jawaban itu. Nah, kemudian berdamai, bersahabat, terima dia dalam kehidupan. Karena kita tidak bisa terpisah dari persoalan yang kita hadapi. Setuju? Terima kasih. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tiratana dan tetap berlindung kepada Tiratana. Semoga segala keinginan Bapak dan Ibu menjadi kenyataan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Terpujilah Sang Bagawa, Sabe Sata Bawantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, masih ada waktu untuk diselingi dengan sesi tanya jawab. Ya, tanya jawab bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bertanya secara langsung atau Bapak Ibu menulis di sebuah kertas, nanti akan saya ambil. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas kami persilahkan. Tes. Untuk lagu yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Kebenaran yang terdapat pada halaman 90. Di dalam dunia ini tiada yang abadi, biarpun dia seorang sakti tak luput dari mati. Di dalam dunia ini semua serba tak pasti, suka duka dan mati itu pasti terjadi. Maka kita manusia berbuatlah kasih terhadap semua makhluk dalam semesta ini. Pancarkanlah meta dan musnahkan tanha untuk mencapai tujuan ibadah. Di dalam hidup ini cari penerang hati dan pembimbing yang sejati serta berbuat suci. Maka kita manusia berbuatlah kasih terhadap semua makhluk dalam semesta ini. Pancarkanlah meta dan musnahkan tanha untuk mencapai tujuan ibadah. Beruntunglah mengenal damai, menghayati dan menjalani tujuan akhir kan tercapai, pembebasan abadi. Ini si Oki ini suaranya bener-bener bening ya. Saya nggak tahu nih anak makan apa. Kalau di rumah
Kalau di rumah kau dengar ada suara burung bagus-bagus, kalau saya tanya katanya makan semut rangrang. Bisa jadi si Oki makan semut rangrang loh. Bagus bener suaranya. Ya, anak siapa sih ini? Ya udah Pak, silakan. Baik, ini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu? Ini dulu dah nih ya. Yang dulu ya. Yang udah ada suratnya ini. Ya, boleh. Ya, terima kasih nih untuk penanya. Langsung dibikinin gambarnya saya di belakangnya nih. Tuh, ada fotonya. Ya. Nanyanya begini, bagaimana cara menghadapi pengendara aneh di jalan, terutama orang yang suka main klakson, tidak sabaran dan sebagainya. Yang tukang main klakson demen mencet. Ya klakson lah dipencet ya. Sederhana sebetulnya. Bapak dan Ibu, dia klakson itu pasti dia punya maksud dan tujuan. Mungkin dia mau buru-buru. Kita ngalah. Kasih dia lewat. Kan kita nggak tahu kepentingan orang-orang ini. Ada yang mungkin buru-buru dia mau ke rumah sakit. Ada buru-buru dia mau ketemu orang. Nah, kita yang ngerti, kita yang waras, minggir dikit. Nggak ada masalah. Kalau Bapak Ibu kasih dia lewat, Bapak Ibu sudah melakukan kebajikan. Jangan dihalangin. Sengajain. Bapak Ibu bikin karma buruk. Ya, saya selalu begitu di jalan orang klakson, saya minggir. Anak saya nyetir, orang klakson, saya bilang, kasih dia lewat. Kita nggak tahu, mungkin dia sakit, mules. Ya tak? Coba Bapak Ibu kalau lagi mules di mobil, pengen buru-buru nggak nyampe. Kasihan dong dia. Kalau jok mobilnya pada kotor, terlepas di situ, tuh. Bapak Ibu berbuat buruk, karma buruk gitu. Kasih dia lewat. Ini kejadian berapa tahun yang lalu. Umat Buddha, anggota saya sendiri, masih muda. Nih kasusnya klakson begini. Anak muda ini memang lulusan setirnya lulusan dari Serang. Kalau Serang itu rata-rata mobilnya mobil bus ngebut, Benteng Jaya, murni. Itu selap-selip. Ini anak muda satu hari nganter istrinya sama anaknya. Istrinya habis melahirkan, anak baru 1 bulan. Antar check up istrinya. Dan babynya itu mau dicek juga. Dia di Serpong. Dalam perjalanan di Serpong itu, di depan dia ada 1 mobil. Mobilnya berhenti. Dan yang di belakang ini si anggota saya ini klakson. Kenceng bang. Tet. Yang depan nggak mau bergerak sedikit pun. Saking nggak sabaran ya, dia langsung ambil jalan ke kanan. Begitu jalan ke kanan, ternyata nggak dapat. Kepala bumper mobilnya anggota saya ini senggol belakang mobil yang di depannya. Begitu senggol, nyangkut tak, nggak bisa lewat. Yang punya mobil di depan turun, buka pintu mobil, turun nyamperin anggota saya. Dia kira pengen nanya, dia buka kaca, pencet buka kaca, yang punya mobil di depan disenggol itu nggak pakai tanya lagi, langsung pukul dia. Begitu pukul, hidungnya berdarah, istri panik, anak teriak-teriak. Untung tak rugi. Kalau ngalah 5 menit, untung tak rugi. Waktu nggak kebuang, badan nggak sakit, duit nggak keluar. Nggak sabar, klakson langsung ambil ke kanan, nyangkut. Turun, dipukul, akhirnya mau periksa istri dan anaknya itu terlambat. Dia mesti ke rumah sakit juga karena hidungnya berdarah-darah. Untung tak rugi. Makanya kalau di klakson, Bapak Ibu, satu pikiran kita, dia sedang buru-buru, butuh waktu, kasih dia lewat, Ibu Bapak kasih kebajikan. Yang kedua, yang punya mobil kalaupun nggak buru-buru, nggak punya persoalan yang cepat, dia sedang menguji klaksonnya bener apa enggak. Ya dah? Yang ketiga, Bapak Ibu kupingnya dicoba, budek apa enggak. Ternyata denger, bagus pendengarannya. Terima kasih yang mencoba kuping Bapak Ibu.
Tuh, ya jangan kesel dong. Gitu aja repot. Lanjut. Bagaimana caranya menghadapi bully? Menurut Buddha, apakah harus balas dendam? Ini preman yang nanya nih. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak mungkin tanpa sebab. Pegang itu kuat-kuat, renungin. Apa artinya? Hidup kita sekarang dibully orang. Tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu di kehidupan lalu pernah membuli orang. Maka sekarang kita ditagih utang. Dulu lu ngebully saya, sekarang tiap ini gue bully. Tidak mungkin tanpa sebab. Kenapa semuanya ada banyak orang gak dibully? Karena gak ada kondisi karmanya. Kenapa Bapak dan Ibu dibully terus? Sebab Bapak Ibu punya utang karma bully. Sekarang ditagih, jatuh temponya bertepatan dengan sekarang. Dibully dah kita deh. Bagaimana caranya? Jangan balas. Mau bayar utang gak? Mau bayar utang? Jangan balas, hadapi dengan kesabaran. Pakai dong Buddha Jaya Manggalagat. Baru dikasih mau balas dendam. Pakai dong jurus Buddha Jaya Manggalagata. Dibully, somplak nggak kita? Nggak tahu. Saya banyak Bapak Ibu dibully orang. Tuh Romo ganteng amat, tuh Romo ganteng. Kagak keganggu. Sebab UPK sudah seimbang batinnya. Banyak orang ngatain saya gitu, saya nggak keganggu Bu. Siantepin aja. Kenapa? Memang fakta. Oke ya, ada lagi kok Alek. Bapak Ibu ada lagi nggak? Udah cukup? Mungkin jika tidak ada, Romo sampaikan kesimpulan atas Dhamma di sana pada malam hari ini. Ya, kesimpulannya seperti dalam Dhammapada. Di dalam dunia ini tidak ada satupun orang yang sempurna. Maka itu, apapun yang Bapak Ibu hadapi, jangan pernah patah semangat. Tumbuhkan semangat kita untuk selalu berbuat baik. Karena kita paham, kita tahu, terlahir sebagai manusia bukan hal yang gampang. Setelah kita lahir jadi manusia, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Marah setiap saat datang menggoda kita untuk menggagalkan setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu sebabnya kita harus mawas diri, sadar diri, mengerti, memahami. Jangan pernah kendor semangat kita, terus timbun kebajikan itu. Maka kan saya bilang, marah itu selangkah kita maju ke depan pintu kita, marah sudah siap-siap menggoda kita, menggagalkan segala kebajikan-kebajikan yang mau kita lakukan. Jangan biarkan dia menggagalkan kebajikan-kebajikan kita. Melangkah pasti di dalam Dhamma, yakin terhadap tiratana, terus berbuat baik. Bapak Ibu menjadi siswa Sang Buddha yang sempurna. Terima kasih. Terpujilah Sang Bhagawa Satihotu. Namo Buddhaya. Sekian Dhamma di sana pada malam hari ini. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Pitama Suka mengucapkan terima kasih kepada Romo Sumedo atas Dhamma di sana pada malam hari ini. Mari kita lengkapi perbuatan baik kita pada malam hari ini